Tidak boleh diperbudak makan. Dia hanya mau makan kalau sudah lapar. Dia berhenti makan sebelum kenyang. Setiap kali makan, yang dia lihat bukan makanannya, tapi siapa yang memberi makannya. Walaupun hanya dengan garam, dia tahu semua ini adalah karunia Allah. Makan dengan penuh rasa syukur. Makan penuh dengan rasa syukur, lidah kita masih berasa. Makan dengan penuh rasa syukur, masih berjumpa dengan nasi dan garam. Makan penuh dengan rasa syukur, kita masih bisa menikmati makanan dibanding saudara kita yang lapar. Dia makan, tapi bukan nafsu yang berjalan, tapi ma'rifat. Dia menemukan butir-butir nasi, Allahu Akbar, jauh dari ladang, oleh Allah dimudahkan. Ada yang bagian mengetam, ada yang bagian menumbuk, ada yang bagian memasak. Sekarang dihidangkan oleh Allah, nun jauh dari sana, garam dari laut. Ada yang mengambil, mengeringkan sampai di piring. Allahu Akbar. Lapar akan menjadi pendekat kepada Allah. Inilah kenikmatan. Dan orang yang menjalankan makan penuh dengan ingatan kepada Allah, sepanjang makan jadi ibadah. Sambil makan ingat kepada saudaranya yang lapar. Tambah-tambah rasa syukurnya. Beda dengan para pecinta nafsu, hari demi hari hanya diperbudak untuk makanan saja. Belum lagi yang diperbudak oleh amarah. Sehari-hari hanya memikirkan bagaimana memuntahkan ketidaksukaannya. Bagaimana dia bisa menjatuhkan orang yang dibencinya. Setiap hari otaknya berpikir untuk merusak orang yang tidak disukainya. Kata-katanya dipikir, kata-kata yang paling menyakitkan, kata-kata yang paling menghujam, kata-kata yang paling memojokkan. Itu makan waktu, makan pikiran, makan kebahagiaan. Kapan dia bisa mendekat kepada Allah dengan kemarahan? Tidak bisa. Orang-orang yang emosional hari-harinya dibelenggu oleh kemarahannya. Begitupun orang-orang yang dibelenggu oleh syahwat. Kalau laki-laki penggemar syahwat, hari-hari yang dipikirkan bagaimana memuaskan syahwatnya. Mencari perempuan, tidak peduli halal haram. Sudah punya istri yang dipikirkan siapa yang akan dia zinahi. Sepanjang waktu mencari akal, kemudian dia mencari akal untuk bisa melaksanakan perbuatan maksiatnya, tidak diketahui orang lain. Dia gunakan telepon, dia gunakan surat, dia gunakan film, dia merancang semua untuk memuaskan syahwatnya. Habis waktunya dibelenggu oleh syahwat. Kadang dia bisa, naudzubillah, bisa memperkosa, menghancurkan kehidupannya. Naudzubillah min dzalik. Kapan seseorang bisa dekat dengan Allah? Kalau waktunya habis untuk diperdaya syahwat, na'udzubillah. Bukan tidak boleh, syahwat adalah karunia Allah. Amarah adalah karunia Allah. Dengan syahwat, insya Allah kalau benar, itu menjadi sedekah. Kalau ditempatkan pada tempat yang halal, menjadi amal soleh. Tetapi bagi orang yang tidak bisa mengendalikan diri, lihatlah, berjatuhan laki perempuan, semuanya karena dia dibelenggu syahwat. Kalau kita bisa mengembalikan semua nafsu ini kepada Allah, berlindung kepada Allah, gejolaknya dipasrahkan kepada Allah, maka akan jadi kebaikan kalau semuanya di jalan Allah. Satu hal lagi, bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah kalau kita ini belum membersihkan diri kita? Allah Maha Suci, kita amat nista. Allah mencintai, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang mensucikan dirinya. Oleh karena itu ibarat mangkuk yang tadi. Bagaimana mangkuk ini bisa diberi makanan yang enak kalau mangkuk ini kotor? Kalau mangkuk hati kita penuh dengan kebusukan, sombong, merasa hebat, iri,
melihat orang lain dapat nikmat, dengki, ingin menjatuhkan orang lain yang mendapatkan nikmat, ria, sibuk pamer, atau dendam kesumat. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk membuat hati kita menjadi tempat kasih sayang Allah, kalau pada diri kita kumpulkan kebencian? Makanya sulit orang-orang yang tidak punya waktu untuk membersihkan hati, untuk meraup kedekatan dengan Allah. Qad aflaha man zaqaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia orang yang mensucikan kalbunya, dan merugi orang yang mengotorinya. Maka kegigihan kita untuk sekuat tenaga bertaubat, berbuat dosa, hapus dengan tobat. Satu noktah tinta, bersihkan. Jangan biarkan tinta-tinta ini berkumpul, menebal. Bagaimana? Akan amat sulit membersihkannya. Salah bicara, istighfar. Mata melihat yang tidak halal, istighfar. Tangan menyentuh yang tidak dibenarkan, istighfar. Makan sesuatu yang meragukan, istighfar. Bahkan menolong orang terlambat, istighfar. Karena siapa tahu kita hilang kesempatan untuk menolong lagi. Kehilangan sholat tepat waktu, istighfar. Bangun malam terlambat, istighfar. Ketika saum, kita tidak sungguh-sungguh menjaga lisan, istighfar. Penuhi dengan istighfar. Noda hapus, noda hapus. Kalau cermin sudah berkilau-kilau, kita bisa melihat siapa diri kita. Dan orang lain pun bisa memanfaatkan cermin ini. Kalau cermin hati sudah semakin bersih berkilau, kita akan mudah untuk mengenal siapa diri kita. Dan orang lain pun bisa memfigurkan, mensuri tauladani kebaikan-kebaikan yang kita coba lakukan.